Technical Leader dari PT Berkah Perkasa, serta rekan-rekan tim panelis dari Sales, Pre-Sales, Product Manager, dan juga Marketing. Tidak berlama-lama, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Khalif El-Hamidi selaku Bisnis Representatif RI 3C Pekanbaru PT Berkah Perkasa untuk memberikan welcome speech-nya. Kepada Bapak Khalif, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena telah menyempatkan hadir dalam webinar kita kali ini yang berjudul New IT Investment in New Normal Era. Sebelumnya perkenalkan, saya Khalif, perwakilan dari PT Berkah Hardea Perkasa selaku bisnis representatif untuk daerah Riau. Pak Khalif? Yes. Suaranya tidak terdengar. Halo, cek. Kedengaran kok, silakan lanjutin aja. Saya kedengaran sih kalau saya. Kedengaran ya? Kedengaran ya? Oke. Ngomong-ngomong tentang Berkah, PT Berkah Hardea Perkasa merupakan perusahaan IT yang sudah berdiri sejak tahun 1990. Kemudian Berkah merupakan salah satu pelopor untuk solusi komunikasi IT hingga saat ini. PT Berkah fokus dengan tujuannya yaitu untuk kemajuan teknologi informasi di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan kita mengadakan acara webinar di hari ini adalah untuk memperkenalkan Bapak Ibu dengan salah satu. Iya. Iya Mbak, bagaimana? Bu Nindi, suara Pak Khalif jelas. Oke, saya lanjut ya. Jadi tujuan kita mengadakan webinar di hari ini adalah untuk memperkenalkan Bapak Ibu dengan salah satu solusi yang dimiliki oleh Berkah. Ya, sambil menunggu Pak Khalif, kami informasikan Mbak. Di acara webinar ini akan ada lucky draw di akhir acara. Jadi mohon Bapak dan Ibu simak acara terus kami. Pak Khalif lanjut saja. Oke ya. Jadi untuk solusi yang akan kita bahas di hari ini adalah Managed Service dan Flex Solution, di mana kita akan berbicara tentang services namun tidak hanya dalam konteks off-premise, namun juga dalam on-premise. Kemudian Remote Absence Solution, di mana solusi ini diharapkan sebagai solusi untuk memantau aktivitas karyawan di masa WFH ini, seperti memberikan assessment serta memonitor secara mobile. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara webinar kita pagi ini. Semoga Bapak Ibu mendapat inspirasi di hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Acara saya kembalikan ke MC. Sepertinya Bu Nindi hilang jaringan ya. Bu Nindi masih di mute. Oke, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Wijaya Chandra selaku Business Development Manager untuk menyampaikan presentasinya. Kepada Bapak Wijaya Chandra kami persilakan. Pak Wijaya, suaranya belum keluar, masih di mute.
Oke, silakan Pak Wijaya. Ya, sudah ya. Oke, saya ulang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wijaya. Hari ini saya ingin sharing tentang managed service dan flex solution. Sebelumnya, sebelum kita bahas ini, saya ingin samain dulu persepsi. Apa itu managed service, flex solution, dan apa itu new IT investment ini. Oke, ini ada 3 agendanya, yaitu new way of investment itu apaan, introduce flex solution kepada teman-teman semua, sama introduce managed service. Jadi kita cuma punya 3 poin agenda hari ini dari sisi saya. Nah, sebelumnya saya mau samain dulu persepsi. Saya ambil dari investor world ya. Apa sih investment itu? Nah, kalau investment itu adalah kalau di bisnis ini pembelian physical good, durable equipment, inventory untuk meningkatkan future business. Nah, biasanya itu investment seperti itu. Jadi pembelian apapun lah, pembelian baik itu equipment, kayak pembelian server, pembelian inventory, pembelian apapun itu yang bertujuan untuk meningkatkan future business di perusahaan teman-teman semua. Nah, ini saya mau samain dulu persepsinya. Apa itu CAPEX sih? CAPEX itu ada capital expense, di mana money spent to acquire or upgrade physical assets. Jadi, dana untuk upgrade physical assets seperti bangunan ataupun mesin. Dan hal ini kalau pembicaraan untuk topik ini adalah lebih cenderung ke server dan sebagainya. Dan ini rata-rata biasanya sangat besar nih expense-nya, CAPEX. Jadi simpelnya ada pengeluaran dana besar untuk upgrade apapun itu, misalnya physical asset atau bangunan ataupun mesin untuk kemajuan perusahaan, itu CAPEX. Apa itu OPEX? OPEX itu biasanya operating expense. Kalau bagi teman-teman yang masih belum pernah dengar OPEX ini, operating expense itu adalah cost operating. Itu termasuk ya personal, itu termasuk karyawan, administrasi, sales, dan sebagainya. Jadi seperti gaji, bayar listrik, dan sebagainya itu OPEX. Nah, ini jadi udah tahu ya bedanya antara CAPEX dengan OPEX. Kalau CAPEX itu langsung uang besar, kalau OPEX itu biasanya dibayar per bulan. Nah, ini yang ingin saya kenalkan ke teman-teman semua, bagaimana sih new IT investment ini yang sebelumnya rata-rata CAPEX bisa kita pindahkan ke OPEX. Oke, saya introduce ya, flex solution. Jadi OPEX, elastic capacity with enterprise support. Apa sih itu flex solution ini? Nah, bisa dilihat. Di flex solution ini saya bagi jadi 2. Hari ini akan saya lebih banyak membahas tentang on-prem. Jadi dengan kata lain, flex solution itu dibagi 2. Pertama on-prem, di mana barang kita taruh di customer. Seperti bisa dilihat ini OPEX, biaya. Minimal 3-5 tahun kontrak. Satu lagi off-prem, berarti Bapak atau Ibu tidak lihat barangnya, tapi bisa akses. Nah, itu kita taruh di data centernya BRK. Nah, itu ada dibagi 2 lagi, satu dedicated OPEX. Dedicated artinya hardware tersebut itu dedicated hanya untuk Bapak atau perusahaan Ibu. Bapak atau perusahaan Ibu, nah di mana tidak ada lagi customer lain yang pakai, misalnya contoh server. Dedicated server berarti server itu hanya dipakai untuk kebutuhan perusahaan Bapak atau Ibu. Nah, seperti itu. Kalau sharing, nah satu lagi sharing, ya kita pakai teknologi virtualisasi, kita semua itu semua server kita virtualisasi, nah kita sharing. Jadi di sana tuh ada banyak customer. Nah, seperti itu. Jadi flex solution jadi ada 2 secara garis besar. Ada on-prem. On-prem udah jelas ya, di tempat customer, sama satu lagi off-prem. Nah, untuk webinar kali ini saya akan banyak membahas tentang on-prem. Off-prem saya akan bahas sedikit di belakang nantinya. Sama managed service. Oke. Nah, ini ya.
Bapak bisa lihat ada grafik, ini adalah dolar itu biasa biaya, sama di sini waktu. Ini yang hitam ini adalah yang dibutuhkan oleh perusahaan dan perlu dibeli. Biasanya, kalau traditional purchasing itu belinya seperti ini. Bisa dilihat, nah ini bisa lihat belinya seperti ini. Jadi ada satu titik nanti di sini tuh kebutuhannya kurang, di sini belinya lebih nih. Nah, ini lebih. Nah, kita mau tawarin flexible capacity seperti ini nih. Nah, lebih slim fit lah bahasanya. Nah, tapi bayarnya ada di minimum commit level. Nah, dapatnya lebih tinggi, tapi bayarnya lebih rendah. Nah, bisa dilihat keuntungan untuk company apa sih? Free capital. Seperti Bapak tahu kalau dari zaman new era ini kan semua company berlomba-lomba untuk coba hemat lah, bagaimana bisa hemat dan bisa grow pada saat waktu yang bersamaan. Nah, kita bisa maintain buffer capacity, nanti saya jelaskan di presentasi selanjutnya. Kita juga bisa planning capacity air demand. Nah, seperti ini. Ini contoh ya, ini cuma ilustrasi ya Pak. Saya cuma ilustrasi. Let's say, kebutuhan Bapak, kita contoh seperti ini. Saya satu slide lagi, nah, bisa dilihat. Jadi, kebutuhannya yang kita, misal Bapak cuma butuh, let's say, 60 saat ini. Bapak butuh 60, kita install tuh 80. Dalam arti, yang dibayarkan oleh Bapak, atau perusahaan Bapak Ibu semua itu hanya 60, tapi barang yang kita taruh kapasitasnya 80, di mana ada variabel, kita masukkan variabel 10 sama Bapak 10. Sekali lagi ini ilustrasi dan ini sangat berbeda tiap-tiap customer karena sekali lagi ini sangat-sangat tailor-made. Tailor-made arti tergantung case by case dengan kebutuhan perusahaan Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang sama. Ini hanya sekali lagi ini ilustrasi. Jadi bisa dibilang Bapak bayarnya 60, tapi yang diinstal di tempatnya Bapak, di tempat Bapak Ibu semua adalah 80. Sehingga tapi yang dibayarkan tetap 60 ya, tapi dapat barang 80 nih. Nah, buffer dan variabel ini mesti kita assessment. Kita lakukan assessment dulu, ada beberapa tahap assessment untuk menentukan berapa banyak variabel sama buffer yang akan ditaruh di tempatnya Bapak. Nah, ini menarik nih, karena dengan begini, satu, OPEX, dalam bentuk OPEX, nah ini beda dengan sewa ya, ataupun leasing, karena kalau sewa, dapatnya 80, ya bayarnya 80 sewanya. Nah, ini kita cuma minta komitmen dari Bapak misalnya 60, Bapak bayarnya di 60, nanti suatu saat Bapak pakai nih variabel ini, misalnya saya Bapak suatu saat pakai 10 ini, baru Bapak kita kenakan charge 10 ini. Nanti kalau suatu waktu Bapak pakai juga buffernya, misalnya sampai pakai dua-duanya, 20, baru kita kenakan charge. Jadi bertahap. Jadi yang pertama komit yang dibayar, nanti satu waktu Bapak pakai variabel, baru kita akan hitung. Nah, seperti itu. Nah, apa aja sih benefitnya dengan Flex Solution ini? Satu, tadi saya sudah sampaikan ada free up cash. Jadi pay for what you use, ya sekali lagi bintang, karena satu komitmennya, nanti Bapak pakai buffer atau pakai variabel, baru kita hitung lagi. Capacity langsung udah, karena kita langsung sediain semuanya, jadi tinggal pakai. Confidence, karena ya kita Bapak dan Ibu dapat enterprise quality support dari BRK. Yang pasti kontrol, karena kan taruhnya di tempat Bapak, di tempat Bapak Ibu semua, di perusahaan Bapak Ibu semua, jadi ya kontrolnya ya kelihatan lah, itu software di situ, gitu, seperti itu. Ini benefitnya. Jadi bagaimana sih BRK Flex Solution ini unik? Satu, beda dengan cloud, ya karena beda ya, karena cloud ya bukan ya itu langsung tahu di tempat Bapak, karena cloud kan pasti selalu tahu di data centernya vendor. Kedua, tadi sudah saya jelaskan, tidak sama dengan leasing atau sewa, karena ini payment based on commitment,
sama nanti user dan variable cost-nya kita akan, Bapak bisa suatu saat pakai variable atau buffernya, kita cas, Bapak nggak pakai, ya balik lagi ke harga commit, jadi naik turun. Tapi minimalnya ada di commit levelnya. Ya, also all-in-one solution, jadi sekali lagi ini tailor-made, jadi sangat berbeda antara customer A dengan customer B. Jadi sangat-sangat tailor-made sama case by case. Yang terakhir adalah flexibility. Ya, tadi saya sudah sampaikan solution ini can be tailor-made with their range of capability. Ya, seperti itu. Apa aja sih yang bisa komponen apa sih yang fleksibel, bisa difleksibelkan? Yaitu pertama, dari sisi teknologi di servernya, kita storage, di situ backup-nya, network-nya, sama software. Nah, software ini balik lagi lebih cenderung ke OS, tapi kalau misalnya Bapak butuh aplikasi lain apa ya, selama kita bisa bantu, kita bantu. Jadi ini software ini bintang karena saat ini software tuh puluhan ribu, ratusan ribu, jadi ya tiap perusahaan beda-beda pakai softwarenya, jadi ya sangat itu ya beragam. Jadi mesti kita cek case by case. Untuk service-nya ya udah pasti implementasi kita bantu. Call center maksudnya kita punya backup support yang bisa di call, ya kan, kita juga bisa bantu dari sisi preventive maintenance, corrective maintenance, sama konsultasi lah, kita bagaimana bantu Bapak untuk misalnya migrate ke sini. Dan opsional jika Bapak butuh bantuan untuk bandwidth dan link, kami juga bisa bantu. Seperti itu. Sekali lagi, term and condition apply ya. Nah, ini ada note untuk rekan-rekan Bapak Ibu semuanya adalah Bapak sebagai customer juga perlu nih, kami butuh bantuannya nih untuk membuat usage planning. Bagaimana kita mau sediain buffer atau variabel kalau misalnya usage planning ke depannya aja tidak ada. Nah, itu kita akan bantu bareng-bareng untuk menuju ke sana. Yang kedua adalah customer juga butuh mendefine IT policy dan governance seperti apa supaya perjalanan ke flex solution ataupun managed service ini jauh lebih smooth. Sekali lagi, BRK akan bantu Bapak Ibu semua untuk ke sana. Nah, ini saya sedikit lihat dari kacamata berbagai divisi. Nah, kalau misalkan dari kacamata CEO atau business owner, solusi ini ya udah pasti increase aggregate go to market, kita simplify cost, ya kan, karena hampir risiko-risiko tuh udah diambil sama BRK, dana sudah saya tulis. Nah, udah pasti lower TCO karena perusahaan perusahaan Bapak Ibu itu hanya bayar OPEX. Jadi nah, risknya udah sebagian besar udah diambil oleh BRK. Dari sisi finance, divisi finance udah pasti cash flow. Jadi no upfront capex, operasi capex pindah ke opex, dynamic budgeting, dan reduce extend maintenance. Jadi semua ini harusnya dari sisi kacamata finance sih, solusinya cukup oke. Kalau dari sisi operation udah jelas nih, bisa nih long procurement karena kita yang supervise semuanya. Kalau misalnya semua udah jelas, kita langsung beresin ini semuanya, kita udah dapat nih enterprise support grade dari kita. Flex up down maksudnya dalam arti kalau misalnya commit, Bapak pakai commit ya Bapak bayar 60, misalnya tadi seperti contoh tadi, misalnya Bapak ada pakai buffernya atau variabelnya, Bapak bayar. Misalnya variabel 10, ya udah Bapak bayarnya 70. Ada suatu saat Bapak turun lagi, ya udah Bapak bayar kembali 60. Nah, itu seperti itu. Terus kita juga elemen long cycle procurement semua ada di BRK, jadi kita beresin provision time sama planning time ya, karena kita udah planning di depan, kita bantu jadi jauh lebih cepat. Driver by teknologi ya, kita akan selalu pakai mode yang terbaru lah, sama juga karena semua ada di kita bisa juga reduce future compatibility issue. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi yang saya mau sedikit sharing adalah jika misalnya on-prem ini Bapak merasa masih belum butuh atau ini, kita juga ada off-prem. Off-prem berarti server dan semuanya ada di tempatnya BRK, di data center BRK. Sekali lagi dibagi dua, yaitu dedicated OPEX sama sharing OPEX.
Dedicated OPEX sama sharing OPEX ini kalau misalnya kayak gini nih mirip dengan kalau saya bahasanya yang sekarang lagi abdol ini lagi on trend itu adalah cloud. Jadi ini seperti mirip dengan cloud. Hampir bisa dibilang serupa tapi tak sama. Serupanya dalam arti kalau di sini kita ya kita tambahin lagi ada fitur-fitur managed service dari BSK. Sama kita juga bisa bantu dari sisi link. Nah, seperti itu. Kalau dedicated, nah ini kalau dedicated dan sama sharing, dedicated itu ya sekali lagi server bisa khusus untuk satu company. Kalau sharing ya beberapa server kita virtualisasi untuk banyak company. Seperti ini. Nah, ini kita juga kenalkan ini juga informasi Bapak. Tapi ya secara garis besar ini mirip lah dengan cloud. Nah, seperti itu. Untuk dari sisi compliance data centernya ya kita cukup banyak ya. Nah, ini sebagai sharing aja. Kalau kita misalnya Bapak mau taruh off-prem, berarti di tempatnya BRK, Bapak cuma tentuin aja mau berapa resource, nanti kita provide. Nah, ini kurang lebih data center udah kita compliance ya, compliance data center kami. Oke. Terus service plan-nya seperti apa? Kalau untuk off-prem ini ya simple. Pertama IaaS. IaaS itu infrastruktur as a service. Jadi kita offer VM, virtual machine, di mana bisa on demand dari mulai dari 1 vCPU, 2 GB RAM, 100 GB hard disk itu sampai 64 vCPU, 1 tera RAM, 100 tera hard disk. Kita juga bisa bantu juga untuk disaster recovery. Jadi bisa taruh di tempatnya kami. Software service, nah itu kita saat ini cuma bisa bantu dari sisi email service saja, lebih condong ke email service. Dan terakhir backup as a service. Ya disaster sama backup ya mirip-mirip tapi beda. Kalau backup kita lanjutkan ke backup aja, jadi ada restore time jika dibutuhkan untuk restore. Untuk customer support kami, kita lihat ada single backup center. Jadi tadi seperti saya sampaikan, jadi semua bisa call. Sebenarnya backup call center ini bukan untuk produk Flex Solution aja, ini juga untuk solusi-solusi yang lain. Oke, yang Bapak atau Ibu beli dari BRK. Nah, saya juga mau introduce sedikit tentang managed service. Nah, sebelum saya ngomong dulu managed service itu apa, saya mau garis bawah managed service ada outsourcing. Saya langsung aja improve operation dan cut expense. Nah, itu jadi bagaimana bantu perusahaan Bapak Ibu semua di era ini bagaimana supaya tetap slim dari segi cost-nya tapi quality-nya naik, bisa naik. Nah, itu salah satunya. Apa aja sih yang kita bisa bantu? Yang kita bisa bantu cukup beragam. Ya, kurang lebih kita bisa bantu dari sisi managed service data center, PM, backup, internet, flash server, OS, dan masih banyak. Nah, ini bisa diintegrated dengan Flex Solution yang tadi saya sharing tadi slide sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk summary dari semua presentasi saya ini adalah satu, solusi yang saya tawarkan ini adalah supaya Bapak Ibu bisa fokus dengan core bisnisnya Bapak Ibu. Kedua, untuk reduce IT complexity. Yang ketiga, untuk simplify IT management. Jadi, manage-nya lebih mudah. Yang terakhir, tentunya untuk upgrade support dan service. Karena didukung oleh BRK Support. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Untuk pertanyaan mungkin Bapak Ibu bisa tulis di kolom Q&A. Mungkin Pak Wijaya bisa bantu, ada pertanyaan dari customer. Ya, ini ada pertanyaan dari customer. Pertanyaannya adalah berapa lama sih kalau misalnya mau ngambil Flex Solution ini? Nah, untuk pertanyaan ini adalah beragam, tapi kita minimal start dari 3 tahun. Maksimalnya ya terserah customer, tapi biasa umumnya kalau untuk Flex Solution ini 3 sampai 5 tahun sih. 3 sampai 5 tahun.
Terus pertanyaan satu lagi itu minimal cost-nya berapa? Minimal cost-nya sekali lagi tadi saya udah sampaikan adalah sangat case by case, jadi sangat tergantung dengan case-nya customer di lapangan. Jadi bisa dibilang tidak ada minimal cost-nya, tapi paling tidak adalah satu angka. Nah itu saya tidak bisa info karena customer A dengan customer B beda kebutuhannya. Nah seperti itu. Jadi ya kita mesti assessment, discuss lebih jauh, setup meeting. Nah dari situ bisa lihat kebutuhannya seperti apa, baru bisa come up with satu angka. Nah itu kurang lebih pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa customer. Oke? Oke, Pak Wijaya. Ya itu aja tadi pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Wijaya atas presentasinya. Tepuk tangan untuk Pak Wijaya. Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit ya Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjutkan ke acara berikutnya. Tapi sebelumnya kami informasikan bahwa akan ada sesi lucky draw di akhir acara, jadi jangan kemana-mana, tetap simak acara kami. Oke, selanjutnya untuk presentasi berikutnya tentang remote solution yang akan dibawakan oleh Bapak Christian Budi Susanto, HCM Solution Architect dari PT BRKHDA Perkasa, yang akan memaparkan remote absence solution kepada Bapak Christian. Kami persilahkan. Pak Christian masih di mute suaranya. Halo, halo. Ya, Ya, halo Pak. ya. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Nama saya Christian. Hari ini saya akan membawakan mengenai solusi remote absence yang di-provide oleh tim kami gitu ya. Jadi remote absence solution ini kita develop berdasarkan permintaan dan kebutuhan dari beberapa customer yang masuk ke kami untuk terutama untuk mengantisipasi challenge yang sekarang sedang kita hadapi ya, yaitu pandemi COVID-19 seperti itu. Dan sifatnya dari solusi kami ini adalah komplementari. Jadi apapun HR core yang sudah Bapak Ibu pakai di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa mengintegrasikan dan bisa untuk menampilkan report-report yang sudah didesain sebelumnya seperti itu. Oke, nah aplikasi kami namanya MyAxio.
Jadi untuk aplikasi kami ini kita ada 3 mode yang bisa dipakai. Yang pertama adalah mode mobile, mode web, dan mode desktop. Di mana ketiganya itu terintegrasi memakai database yang sama. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk mobile apps itu fitur-fiturnya yang pertama adalah dia ada mobile monitoring, kemudian misalnya kita bisa melakukan check-in, check-out, kemudian kita bisa melakukan penjadwalan untuk activity-activity yang akan dilakukan. Juga untuk supervisor atau manajernya, atasannya, kita bisa melakukan monitoring. Apakah tim kita itu melakukan aktivitas yang sudah ditentukan atau enggak. Juga kita bisa meng-approve timesheet yang disubmit oleh tim kita seperti itu. Ya. Kalau untuk yang aplikasi web kita itu lebih ditujukan untuk administration oleh tim HR seperti itu, dan untuk report-report strategis yang diperlukan, karena report-report strategis ini biasanya ditampilkan di layar yang butuh layar yang lebih lebar seperti itu ya. Ya. Kalau untuk yang desktop apps itu lebih ke arah work from office attended. Jadi misalnya kita datang ke kantor, kemudian kita melakukan absensi, kita cek suhu kita dan sebagainya, dan itu terintegrasi dengan device yang udah ditentukan seperti itu. Juga kita bisa mengintegrasikan ke misalnya kita ke pintu atau ke pengecekan suhu dan sebagainya. Oke, nah mengenai flow MyAxio ini kita pertama kita harus melakukan namanya scheduling. Jadi dari scheduling ini kita set seperti apa sih jadwal kerja dari masing-masing tim kita seperti itu ya. Nah, setelah kita melakukan scheduling, kita yang step kedua adalah kita assign activity dan tugas-tugas apa aja yang harus dilakukan oleh tim tersebut. Setelah kita assign, makanya nomor 3 adalah tim tersebut akan melakukan timesheet dan absen, istilahnya seperti itu ya. Jadi di mana mereka setiap pagi harus melakukan check-in, lalu mereka memberitahukan mereka melakukan aktivitas atau tugas-tugas apa saja, dan setelah itu kita bisa melihat report dan monitoring, dan yang terakhir opsional adalah integrasi ke attendance device yang sudah ada, gitu ya. Yang pertama adalah scheduling. Dari fitur-fitur yang menarik di scheduling ini, yang pertama adalah kita mengakomodir banyak beberapa tipe workplace seperti work from home, work from office, work from customer, atau dia mobile, atau dia sedang libur off day seperti itu ya. Nah, juga kita mempunyai fitur untuk penjadwalan dan shifting, penjadwalan hari kerja dan shifting. Misalnya seperti kalau di kantor kita itu ada di mana siapa masuk hari apa. Nah, itu namanya penjadwalan. Juga namanya kita bisa implement yang namanya rotating shifting di sini. Rotating shifting itu misalnya di masa pandemik ini, misalnya seseorang 2 hari masuk, kemudian 2 hari libur, 2 hari masuk, 2 hari libur, seperti itu. Juga di fungsi scheduling ini kita bisa melakukan namanya work from office arrangement. Maksudnya apa? Jadi untuk work from office arrangement ini kita bisa menentukan misalnya kursi tersebut punya orang tertentu, atau apakah kita modelnya open office di mana setiap orang bebas menduduki kursi yang ada. Juga bisa melakukan booking self-service untuk jika kita memilih mode open office tersebut. Nah,
Ini layarnya untuk penjadwalan. Jadi dari tim yang administratornya, dia akan pertama adalah melakukan penjadwalan. Misalnya penjadwalan untuk di sini karyawan tersebut dari kapan sampai kapan, dia jadwal kerjanya seperti apa sih, seperti itu. Ya. Setelah penjadwalan dilakukan, maka di report kita akan bisa melihat tim kita ada berapa orang, kemudian tim tersebut kapan sih dia work from office, kapan work from home, kapan off day, dan seperti itu. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya, cuman yang sebelumnya versi web, ini versi mobile, di mana kalau untuk versi web itu kita bisa melihat untuk dalam jangka waktu sebulan, karena kalau yang versi mobile ini karena layarnya lebih kecil, makanya cuma bisa tampil untuk 1 minggu saja. Nah, kalau yang ini adalah untuk kita manage dari sisi administratornya untuk mengeset denah kantor yang akan dipakai untuk work from office seperti itu ya. Jadi di sini kita tentukan mana yang kursi yang bisa ditempatin, mana yang tidak bisa ditempatin seperti itu. Ini blueprintnya. Nah, jika sudah kita aplikasikan, maka kita bisa melihat dari denah yang ada, mana yang udah teralokasikan, mana yang belum. Di sini kalau misalnya ada yang ada namanya, itu adalah tempat yang udah ditentukan untuk orang tersebut, yang kita sebut dengan assigned seat tadi. Kalau yang tidak ada namanya, itu yang kita sebut dengan open office. Jadi kalau seseorang dia ingin masuk pada tanggal tersebut, dia bisa memilih di tempat yang warna hijau yang belum ada namanya. Seperti itu ya. Nah, kalau yang warna kuning adalah orang yang sudah ada yang booking istilahnya tempat tersebut. Jadi kalau di report yang tampil di layar ini, tanggal 4 Agustus di ruangan BHPCS lantai 6, itu sudah ada 7 tempat yang akan dipakai seperti itu. Nah, report yang berikutnya adalah kita bisa melihat occupancy rate dari masing-masing ruangan yang udah kita set. Jadi dari masing-masing ruangan kita bisa melihat berapa sih yang tempat duduk yang sudah di booking, berapa yang masih bisa dipakai, totalnya ada berapa, dan okupansinya berapa. Ini penting karena di masa pandemik ini kan kita terbatas ya untuk occupancy rate, nggak boleh lebih dari berapa persen. Gitu. Jadi kita kontrol dari sini. Untuk task assignment, step berikutnya, jadi kita bisa mengakomodir beberapa tipe assignment. Yang pertama misalnya project base. Project base ini seperti assignment yang dalam bentuk project ya. Jadi kalau project itu artinya ada jangka waktunya, dari kapan sampai kapan, ada timnya, dan pekerjaannya sudah jelas. Seperti itu. Dan kalau project base ini biasanya nanti kita akan tentukan project manajernya siapa, dan anggota-anggota timnya seperti apa. Kalau assignment base ini adalah yang gampangnya seperti kita GoSend atau GrabFood gitu ya. Jadi kita meminta seseorang untuk mengerjakan satu assignment, nanti dia akan memberikan status apakah sudah selesai atau enggak. Kalau reporting ini just tipe assignment di mana seseorang tersebut cuma melaporkan saja bahwa dia telah melakukan hal-hal A, B, C, D seperti itu. Ya. Nah, individual activity type artinya tiap orang itu bisa mempunyai tipe activity-nya masing-masing. Jadi misalnya seperti ini. Kalau tim delivery itu dia activity-nya adalah delivery. Dia nggak bisa untuk diminta untuk mengerjakan activity yang lain seperti misalnya membuat laporan accounting atau membuat aplikasi, coding seperti itu ya. Jadi di sini tiap orang itu sudah
ditentukan activity yang bisa di-assign ke dia itu seperti apa. Seperti itu. Itu namanya individual activity type. Jadi dari aplikasinya sudah menjaga supaya tidak ada kerancuan dalam hal untuk assignment. Nah, tampilannya seperti ini dari project planning. Jadi kita tentukan untuk satu project activity-nya apa aja, timnya seperti apa, dari kapan sampai kapan, seperti itu ya. Kalau sudah kita set tadi di layar sebelumnya, di sini kita bisa melihat bahwa untuk orang-orang tertentu itu ada di project mana aja, dan dia melakukan apa aja, teralokasikan untuk pekerjaan apa. Jadi dengan sekali melihat, kita bisa tahu pada tanggal berapa orang tersebut sudah punya assignment atau belum. Jadi kalau belum punya assignment, mungkin kita akan memberikan assignment ke dia atau gimana. Ya. Kalau yang ini sudut pandangnya agak berbeda. Kalau di sini adalah per orang. Jadi per orang itu dia ada project teralokasikan di project yang mana. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa lihat project list-nya itu warna yang berbeda menunjukkan project yang berbeda pula. Ya. Kemudian untuk fungsi yang ketiga yaitu timesheet dan attendance. Untuk timesheet dan attendance ini kita bisa melakukan dari 3 sumber. Jadi yang pertama itu adalah desktop atau work from home, itu di mana kita menggunakan notebook yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua adalah mobile, jadi di mana kita menggunakan mobile phone kita, atau kita bisa melakukan attendance melalui device yang sudah terpasang di kantor atau WFO seperti itu ya. Ya, kalau desktop yang work from home itu sudah pasti dia bisa mensupport untuk working type work from home. Sedangkan kalau mobile itu work from home, work from customer dan mobile. Kalau desktop yang work from office aja. Untuk kemampuan menangkap foto, yang pertama itu bisa dengan asal ada webcamnya seperti itu ya. Kalau yang menggunakan mobile phone itu kita menggunakan kamera yang ada di handphone kita. Sama, begitu juga untuk yang desktop room office itu juga harus pakai device seperti itu. Nah, untuk geotagging, kalau kita menggunakan company PC itu tidak bisa ditangkap, tapi kalau kita menggunakan mobile bisa. Kalau desktop yang work from office itu kan sudah terletak di lokasi tertentu di kantor ya, jadi itu bisa kita gunakan juga. Untuk activity-nya, untuk desktop itu kita bisa memasukkan activity yang dihubungkan dengan project dan assignment. Kalau yang mobile sama, kemudian kalau yang work office itu nggak bisa karena dia desktop yang work from office ini hanya untuk absensi aja. Untuk assignment, desktop hanya bisa view only, jadi bentuknya report. Kalau yang mobile kita bisa menambahkan dan mengubah assignment yang akan kita tentukan. Untuk desktop ada, untuk approval itu hanya bisa dilakukan dari mobile, gitu ya. Nah, fitur-fitur yang lain. Kalau kita menggunakan desktop yang work from home, kita bisa monitor event manager yang misalnya apakah pada waktu work from home itu task manager kita sibuk, artinya ada kegiatan atau malah diam aja, low gitu ya, artinya dia tidak melakukan apapun. Nah, itu kita bisa monitor dari situ. Juga kita bisa enforce untuk random photo taking, di mana misalnya 2 jam sekali atau berapa jam sekali diminta untuk melakukan foto ulang seperti itu ya, supaya kita nggak cuma foto waktu check in dan check out aja. Kalau yang mobile kelebihannya adalah kita bisa perform yang berhubungan dengan geolocation atau GPS. Jadi misalnya kita bisa meminta tim kita untuk melakukan
assignment, kemudian kita record lokasinya. Ini fitur yang penting sekali untuk tim delivery ya. Kalau untuk yang desktop work from office itu kita bisa melakukan deteksi apakah yang bersangkutan memakai masker atau temperaturnya masih dalam batas-batas aman atau gimana. Kira-kira tampilan untuk layar desktopnya seperti ini. Jadi kalau kita login, kita bisa melihat assignment kita ada apa aja. Kemudian kita tekan start untuk masuk seperti itu ya. Setelah kita start, kita akan diminta untuk melakukan foto muka kita. Gitu. Nah, dari situ nanti kita akan kelihatan dari employee timesheet report ini, tim kita itu dia seharusnya work type-nya apa aja, kemudian dia masuk memakai device apa, kapan time in, kapan time out seperti itu. Dan kalau ada activity-nya, kita bisa klik di link yang ada, nanti akan terbuka activity apa aja yang harus dilakukan oleh tim tersebut. Seperti itu. Dari pengalaman kami ada beberapa permintaan terkait fitur-fitur dari timesheet. Jadi ada customer yang waktu itu meminta untuk fitur work from office contact tracing, di mana tracing ini kan sekarang ini di masa pandemik itu penting sekali untuk mengetahui bahwa jika seseorang terjangkit COVID, selama beberapa waktu ke belakang ini dia berinteraksi dengan siapa aja. Dari situ kita bisa menentukan level satunya, di mana orang itu bekerja dalam satu ruangan dengan orang tersebut, atau level 2-nya yang di mana satu gedung, atau level ketiganya yang beda hari seperti itu. Itu semuanya bisa kita trace seperti itu ya. Kemudian juga misalnya seseorang tersebut check-in, itu kita bisa melakukan yang namanya timesheet questionnaire dan survei. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalnya waktu dia check-in, dia harus mendeklar apakah dia ini hari ini dalam keadaan sehat atau tidak. Jika dia bilang tidak, maka sistem akan meminta untuk mengisi kuesioner dan survei lanjutan, di mana di kuesioner dan survei lanjutan itu kita harus mengisi gejala-gejala apa aja yang kita derita, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan hari itu yang lain. Seperti itu. Juga kita ada fitur untuk alert untuk check-in dan check-out. Jadi misalnya jam kerja kita work from home adalah jam 8 sampai jam 5. Itu kita bisa set apakah kita akan diingatkan untuk check-in pada jam berapa, untuk check-out-nya jam berapa. Gitu. Nah, untuk report dan monitoring kita bisa karena aplikasi ini bersifat mobile, maka untuk report monitoring juga akan banyak sekali yang bisa kita dapatkan seperti itu. Yang pertama adalah kalau kita bisa melihat dari seseorang tersebut kesesuaian dengan database seperti apa mukanya, apakah dia foto menggunakan muka dia atau muka orang lain atau siapa seperti itu foto matching. Kemudian juga apakah foto yang dia submit waktu check-in itu adalah foto yang muka dia atau bukan, itu kita ada fiturnya face detection ini. Juga foto timestamp, di mana apakah foto yang disubmit tersebut adalah foto yang hari itu, atau mungkin dia submit foto yang bulan lalu, seperti itu ya. Nah, itu foto timestamp detection. Juga kita bisa compare foto yang disubmit waktu check-in tersebut dengan historical. Jadi dulu-dulu seperti apa sih mukanya, apakah ada perubahan gitu ya. Semakin karena work from home jadi semakin menggendut atau gimana. Juga kita bisa monitor untuk geolocation.
dari orang waktu check-in tersebut, ya. Jadi apakah dia selalu check-in dan check-out dari tempat yang sama atau tidak, seperti itu. Dan kita bisa monitor juga dari anomali timesheet-nya. Misalnya apakah dia nggak pernah memasukkan timesheet atau nggak pernah memasukkan activity untuk assignment dia, seperti itu. Kita bisa monitor semua. Nah, anomali report tampilannya akan seperti ini. Jadi untuk setiap anomali itu akan kita ada keterangan anomalinya seperti apa. Apakah nggak ada timesheet, atau nggak ada GPS positionnya, atau nggak ada foto yang cocok seperti itu, atau nggak ada activity. Nah, untuk masing-masing anomali ini nanti dari HR harus mengklarifikasi ke yang bersangkutan apakah ini ada masalah teknis saja atau memang yang bersangkutan benar-benar melakukan kesalahan. Jika sudah terklarifikasi, maka kita bisa clear untuk record bagi yang bersangkutan, seperti itu ya. Nah, ini ada layar untuk Employee Self-Service Dashboard. Jadi di dashboard ini kita bisa melihat timesheet saya selama seminggu ini, kita time in kapan, time out kapan. Kemudian activity yang assignment yang saya terima apa aja, kita bisa lihat di layar ini. Seperti itu. Nah, kalau ini adalah assignment progress dari atasannya, kita bisa melihat assignment tim saya itu statusnya seperti apa sih? Apakah sudah selesai? Apakah statusnya sudah selesai dengan baik? Kita bisa lihat dari layar ini, gitu ya. Kalau kita lihat di detail, kita klik di salah satu barisnya, kita akan lihat detail dari assignment tersebut. Dan kalau misalnya assignment tersebut adalah assignment untuk delivery dokumen atau delivery barang, kita bisa klik di download image yang di bawah ini untuk bukti bahwa dokumen tersebut telah dikirim, seperti itu. Untuk assignment dashboard, jadi di sini dari manajer bisa melihat progres assignment yang sudah diberikan, seperti itu. Ada berapa assignment, kemudian berapa jumlahnya, kemudian tiap orang berapa assignment yang dia terima dalam bulan itu, berapa yang selesai, seperti itu. Kemudian setelah progres ada juga hasil, apakah assignment yang diberikan itu sudah selesai dengan baik, berapa persen selesainya, dan sebagainya. Juga ada assignment yang pending, apa aja, seperti itu. Pernah ada permintaan dari customer juga, itu apakah dashboard yang ada itu bisa menampilkan data yang nggak berhubungan dengan HR, seperti itu ya, contohnya sales. Nah, kita bisa mengambil data dari data yang sudah ada, kita integrasikan ke sistem kami, dan tampilannya seperti ini. Nah, kalau ini adalah dashboard untuk HSE, jadi kita bisa melihat di sini ada tahun ini berapa sih orang yang sehat, berapa yang tidak sehat. Kalau yang misalnya tidak sehat, rencananya apa? Apakah tetap work from office atau work from home atau ambil sick leave, gitu ya. Juga gejala apa aja sih yang paling umum dilaporkan, seperti itu. Kita bisa monitor semuanya. Juga kita bisa mendapatkan laporan mengenai kasus per kasus dari tiap orang yang terdampak COVID ini ya. Jadi misalnya seseorang tersebut berinteraksi dengan berapa orang sih yang di level 1, level 2, level 3, nanti kita bisa keluar laporannya secara lebih detail. Dan berapa lama yang bersangkutan sudah mengalami gejala COVID, apakah yang bersangkutan sudah bisa dikategorikan untuk terbebas dari COVID, itu kita bisa cek dari sini. Oke. Nah,
kita bisa melakukan integrasi dengan attendance device yang udah ada, yang udah dipakai di masing-masing customer. Kita bisa melakukan yang namanya body temperature. Jadi dari attendance device tersebut, kita bisa melakukan apakah suhu yang bersangkutan itu masih dalam batas aman atau tidak. Kemudian apakah yang bersangkutan itu menggunakan masker atau tidak. Apakah fotonya foto orang yang bersangkutan atau tidak. Juga jika diperlukan kita bisa, misalnya kalau tidak yang bersangkutan itu tidak lulus istilahnya, maka pintunya tidak terbuka. Seperti itu juga kita bisa. Untuk yang attendance device yang sudah yang pernah kita lakukan adalah contohnya seperti ini. Ya. Jadi pertama itu proses registrasi dulu. Jadi ini registrasi untuk mukanya, registrasi awal. Ya. Nah, setelah registrasi kita akan masuk ke proses untuk check-in ya. Nah, waktu check-in kalau misalnya dia tidak memakai masker, maka dia akan diminta untuk memakai masker seperti itu. Dan setelah memakai masker, baru check-in-nya bisa dilakukan dengan seperti itu. Suhunya juga dicek apakah normal atau tidak. Demikian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya kita akan melihat demo dari mobile apps yang remote absence ini. Sekian. Oke, terima kasih Pak Christian. Menarik sekali ya presentasi Pak Christian yang solusi yang sangat penting di masa-masa WFH ini. Oke, untuk memperjelas solusi remote absence solution, kami akan tampilkan mobile demo yang akan dibawakan oleh Ibu Nurul Intan selaku Net Technical Leader dari PT BRKH Daya Perkasa. Kepada Ibu Intan, kami persilahkan. Oke, sambil menunggu Ibu Intan tampil, kami ingatkan sekali lagi, bila Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom Q&A. Nanti para presenter akan menjawab atau panelis akan menjawab lebih dahulu pertanyaan Bapak Ibu. Oke, silahkan Ibu Intan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nurul Intan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi dari MyActio versi mobile. Nah, pada demo ini, skenario-nya akan ada dari dua sisi pengguna apps MyActio. Yang pertama, dari sisi pengguna sebagai supervisor atau manager, ini diloginkan sebagai Oka Karsono. Lalu yang kedua sebagai staffnya dengan login namanya Nurul. Kita fokus terlebih dahulu ke bagian manager atau supervisornya. Untuk tampilan MyActio ini pada saat buka, tampilan awalnya seperti ini. Jadi ada menu home sama tab menu My Team di bawah sini. Nah, di dalam menu home dia ada timesheet, ada booking sheet, ada survey sama events juga sebagai menu-menunya. Lalu di tab My Team dia ada approve sheet, create assignment, web home booking location sama dashboard analytic. Nah, kita mulai case di sini ceritanya si supervisor atau manager ini
akan melakukan pemberian assignment kepada teman-teman di timnya atau di staff-staffnya melalui aplikasi MyTio. Pertama, dia akan melakukan create assignment baru, lalu dia akan masuk ke create new. Nah, di sini dia akan menuliskan nama assignment-nya. Misalnya, si supervisornya ini menginginkan staffnya untuk melakukan pengecekan barang di gudang. Yang harus dilakukan hari ini, tanggal 3 November, lalu misalnya pukul 11 pagi, dan harus selesai hari ini juga pukul 3 sore misalnya. Di sini juga ada fitur buat ngetek location di mana assignment ini harus dilakukan. Misal harus dilakukan pengecekan gudangnya di gedung BRK. Nah, setelah diisi semua yang dibutuhkan, kita next saja ke page berikutnya. Nah, di sini akan ada beberapa list dari anggota-anggota timnya. Nah, kita pilih nama staff yang tadi, misalnya, untuk assignment yang tadi telah dibuat. Lalu kita save. Nah, dengan ini otomatis assignment yang tadi dibuat telah terkirim ke user Nurul Intan di aplikasi MyActio-nya. Sekarang kita masuk ke screen view-nya, ke aplikasinya dari yang si staff tadi. Masuk ke MyActio-nya. Nah, untuk tampilan awalnya sama seperti yang di supervisor tadi. Nah, sebelum melakukan melakukan assignment-nya, dia akan melakukan check-in terlebih dahulu untuk dapat mengakses tas-tas yang telah diberikan oleh si supervisornya tadi dengan masuk ke menu timesheet. Nah, di sini dia akan ada proses check-in terlebih dahulu. Nah, untuk proses check-in di sini ada proses foto dan juga take location. Nah, ini harus diisi, wajib diisi, karena sebagai bukti kalau kita untuk melakukan absen. Nah, dan ini juga harus diisi yang location-nya. Setelah check-in, dia bisa submit. Nah, untuk melakukan aktivitas yang tadi yang telah diberikan, kita masuk ke menu Add Activity. Nah, misalnya yang tadi kan udah di-assign sama atasannya nih. Nah, kita masuk aja ke dalamnya. Terus misalkan startnya jam berapa? Jam 11. Lalu dia menyelesaikan kerjaan itu pada pukul 3 sore. Nah, di sini dia tulis keterangannya, misal di sini juga ada fitur take picture sama take location. Untuk take picture ini mungkin ada keperluan untuk
foto barang atau dokumennya. Kalau untuk yang tag location, untuk nge-tag lokasinya mungkin dia kerjanya di mana. Kalau sudah diisi semua, bisa di-submit langsung. Lalu untuk yang recent activity-nya ini juga bisa kembali kalau kayak yakin gitu. Nah, itu bisa di long press di recent activity-nya. Lalu bisa diedit atau mungkin pengen di delete, atau kalau emang udah yakin bisa di finish. Nah, kalau misalnya ada lagi nih kegiatan yang di luar dari assignment yang telah diberikan oleh atasannya. Nah, itu kita klik add yang tadi, add activity, lalu klik new activity. Lalu kita tulis misalnya start time-nya jam 4 sore sampai jam 5 sore. Itu tiba-tiba dia misalnya ada kegiatan meeting dengan tim A misalnya. Di sini juga bisa tag picture sama tag location. Lalu ini optional aja sih. Lalu kalau misalkan udah selesai bisa langsung di-submit aja. Nah, kalau misalnya kegiatan dia seharian itu udah selesai, pekerjaan dia udah selesai seharian, dia bisa melakukan check-out absen. Dan di sini hampir sama prosesnya kayak yang waktu check-in, dia tag foto, lalu tag location juga. Nah, di sini bisa Nah, kita balik lagi ke yang bagian dari supervisornya itu. Misalnya si supervisor ingin tahu nih, yang tadi di-assign itu udah selesai dikerjain apa belum, Nah, kita bisa lihat di My Team, lalu approve timesheet. Di sini diikut aja. Ini kerjaan dia seharian udah ke-tracking di sini. Bisa dilihat oleh supervisornya gini. Nah, kalau emang udah oke kerjaannya bisa di-approve. Kira-kira seperti itu sih kalau yang buat aplikasi MyActio. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Intan. Nah, kita coba untuk selanjutnya kita akan masuki kolom Q&A ya. Ada beberapa pertanyaan nih. Dari Bapak Setio Arti Hananto. Untuk komitmen yang mobile apps itu apakah per user atau per employee dengan minimal komitmen berapa tahun? Mohon dibantu Pak Christian atau Ibu Nurul. Iya, untuk mengenai skema seperti ini nanti dari tim sales kami akan menjelaskan lebih lanjut ya, Pak Setio ya. Oke, jadi tim sales nanti langsung kontak ke Pak Setio ya. Oke, karena ini mungkin berbeda ya setiap customer-nya ya Pak Christian ya. Betul, harus didiskusikan seperti lebih dulu. Oke, ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu nih, Indra Wahana Nasution. Ingin bertanya, sudah support untuk iOS atau belum? Aplikasi MyActio. iOS sementara ini belum, tapi kita sedang dalam mengarah ke sana. Jadi nanti kita akan mempunyai dua versi Android dan iOS. Oke, ada satu pertanyaan lagi dari Pak Setio. Apakah ada notifikasi untuk assignment yang baru, misal lewat email atau lewat notifikasi di apps tanpa sebelumnya membuka apps? Ya, ada. Jadi notifikasi itu kita akan terima lewat notifikasi dari apps-nya ya, di mobile phone kita, seperti itu.
Oke, itu pertanyaannya, beberapa pertanyaan sudah dijawab. Bila Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa ketik lagi di kolom Q&A, atau bisa nanti tim sales kami akan menghubungi Bapak Ibu untuk lebih detailnya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi feedback form. Perlu kami jelaskan di sini Bapak Ibu, sebelum sampai di penghujung acara, mohon kesediaan Bapak Ibu mengisi feedback form supaya acara kami ke depannya lebih baik lagi. Dan sebagai apresiasi, kami akan memberikan voucher OVO atau GoPay senilai 50.000. Feedback form ini juga merupakan syarat untuk mendapatkan lucky draw di akhir acara yang sebentar lagi diundi. Jadi mohon diisi lengkap feedback form tersebut dengan nama, alamat, bisnis email. Perlu diketahui bisnis email ya Bapak Ibu, jadi jangan menggunakan domain personal email seperti misalnya Yandex, Proton, Gmail, Yahoo, Hotmail, atau personal email lainnya. Jadi mohon gunakan bisnis email. Kemudian cantumkan nomor telepon yang ada aplikasinya OVO atau GoPay. Dan cukup satu kali saja mengisi feedback formnya. Peserta terregistrasi di webinar ini dan hadir dari awal sampai akhir. Voucher akan diberikan 7-14 hari kerja. Oke, silahkan ditampilkan feedback formnya, panitia. Feedback form bisa diklik di link di kolom chat box dan bisa di-scan barcode-nya, mohon ditampilkan. Ya, Bapak Ibu bisa scan barcode yang tampil di layar atau klik link yang ada di kolom chat box. Kami akan berikan waktu 10 menit untuk mengisi feedback form tersebut. Sambil menunggu, kita dengarkan lagu sebentar. When you touch me, I know you don't get too far, but I still want that. You're satisfied. You're satisfied. You're satisfied. You can use me, 'cause I still want that. Baby, I hope that this ain't karma, 'cause I get around. You wanna run it up, I wanna lock it down. I usually don't be falling fast. You gotta wait, I'm making me spend a... Setelah sesi feedback form, nanti akan ada pengundian lucky draw. Perlu Bapak Ibu ketahui, lucky draw berhadiah OVO atau GoPay senilai hadiah pertama 200.000, hadiah kedua 150.000, dan hadiah ketiga 100.000, dan hadiah keempat 50.000. Jadi jangan kemana-mana, tunggu pengundian hadiah yang akan kami adakan sebentar lagi. You could use me, 'cause I still want that. You're satisfied. You're satisfied. You're satisfied. You could use me. Break your heart. Looking like an angel, but you're satisfied. When you kiss me, I know you don't get too far, but I still want that. You're satisfied. Sekali lagi diingatkan, mohon feedback formnya diisi dengan lengkap, nama, alamat, juga email. Misalnya harus email company atau bisnis email, dan jangan ada yang dikosongkan feedback formnya, karena masukan dari Bapak Ibu sangat berharga bagi kami, dan itu juga sarana bagi tim sales kami untuk membantu Bapak Ibu untuk mengetahui kebutuhan Bapak Ibu. I'm always right, I know how to shoot, and I know how to fight. I tell you once, I'll tell you twice. I'm real street, like a thief in the night.
I call you babe, you babe for the day, or babe for the night. You not my wife. She wanna kill, so fuck all night. I wanna fuck my guy. Give me head on line. Big D's, big rocks. In the hood, the realest. If I can't on dinner, bring 300 to dinner. I guess I'm wrong, but I'm always right. So I know how to shoot, and I know how to fight. I tell you once, I'll tell you twice. I'm real discreet, like a thief in the night. I'm rich, but I'm riding. I'm low on this side. I'm about to fly out and go get me some. Nothing ain't free. I'll be running on me on the rest in the bag. It's Baby OG, I've been running these streets. Got a pen from the shot. I'm on the sun. I'm at the sugar pump when I was young, and I know I ain't going, so I keep it. I flew to Paris just to buy some deal. She begging for attention. I don't see her. See how we pop. I wish that you could see us. Me and Cash Plus whenever I go real. I got some niggas saying the street won't beat me. I got the industry trying to beat me. I just go rage hard, they can't see me. I'm in a Rolls Royce with a bitch from home. But I'm always right. So I know how to shoot, and I know how to fight. I tell you once, I'll tell you twice. I'm real discreet, like a thief in the night. Yeah, like a thief in the night. I pull up, give it deep in the night. Tryna fuck in the beat, it's alright. We can't fuck up my seats cause they white. I'm living like Thriller, I only come out at the nighttime. She don't fuck with liquor, don't like being tipsy. She don't do the Henny, just white wine. Pop a cork on some new Pinot Grigio. I pull up in the Porsche with a freaky. Park the Porsche and pull up in the Lambo. I hop out, make some pain, rockin' camo. Then she cute, make the fuck, let a man go. Like to shoot, like you up, bitch, I'm Rambo. Cuban link full of rocks, it's a choke. Rest in peace to the pop, make me smoke. I wish I'm wrong, but I'm always right. So I know how to shoot, and I know how to fight. I tell you once, I'll tell you twice. I'm real discreet, like a thief in the night. Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here 1,000 times. Hey, hey, falling for another, I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. When every touch you feel it, it's like I started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you break. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu mengisi feedback form, kami akan siapkan lucky draw untuk acara ini. Oke, panitia mungkin ditampilkan lucky draw-nya. Perlu Bapak Ibu ketahui, lucky draw ini berhadiah OVO atau GoPay senilai hadiah pertama 200.000, hadiah kedua 150.000, hadiah ketiga 100.000, dan hadiah keempat 50.000. Adapun syaratnya, feedback form diisi dengan lengkap, peserta terregistrasi di webinar ini, dan peserta hadir dari awal hingga akhir. Jadi Bapak Ibu tolong diisi lengkap ya, kalau tidak nanti dianulir hadiahnya. Oke, kita tunggu sebentar. Panitia sudah siap? Oke, silakan di-shuffle. Tunggu sebentar Bu, datanya masih loading. Oke, baik. Sekali lagi diingatkan, mohon feedback formnya diisi dengan lengkap, jangan ada yang dikosongin. Kemudian jangan menggunakan email personal. Jadi mohon email bisnis email atau email perusahaan. Cukup satu kali saja mengisi feedback formnya. Dan kami akan berikan vouchernya 7-14 hari kerja dari webinar ini.
Apakah sudah siap? Apakah sudah siap, panitia? Sambil menunggu, silakan Bapak Ibu tetap mengisi feedback form-nya. Kami berikan waktu untuk mengisi feedback form karena masih ada kendala sedikit. Ya. Yang tampil di layar adalah barcode untuk masuk ke feedback form. Silakan Bapak Ibu bisa scan atau klik link di kolom chat box. Dime cuál es tu propósito, que vea tus videos como está el expósito, me tiene bien loquito, no entiendo cuál es el problema, si nos buscamos tanto cuál es el dilema. Estoy tentado a tocarte, tentado a pecar, por mí te secuestro y de aquí no te vas, pero si vuelve a mí, me dice vida mía, yo sé que tengo que ver que tú hagas tus locuras. Tentado a tocarte, tentado a pecar, por mí te secuestro y de aquí no te vas, pero si vuelve a mí, me dice vida mía, yo sé que tengo que ver que tú hagas tus locuras. Tú me locura, baby, pasan las horas y más me pide más, no se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura. Tú me locura, baby, pasan las horas y más me pide más, no se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura. El ladito caro, yeah, J Balvin, yeah, yeah.
final tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue. Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Ella quiere que la nota se le suba, porque dicen que es libre como Venezuela y Cuba. Te conozco, ya yo te he visto desnuda, nos peleamos como en el triángulo de la Bermuda. Parcerita, colabórame, haciéndome el amor, enamórame. Es que tú eres una diosa y yo te adórame. Repitamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo. Mami, cae el condominio, con una como tú me alineo. Yo no creo que tenga marido, pero se porta mal, no le importa nada. Sabe que despierta el deseo carnal, hasta no comerme no se va a calmar. Lo mejor se la sin tener que planear. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Yo ya loco por dártela, por eso te galteo. Quiero que caiga un aguacero. Para mí así soy muy sincero. Vini Prada de Vicky, pa' tapar los Vicky. La pista suena y el disco se pone friki. Todos la quieren pero la nena es piqui. Soy el que sabe su tricky. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Tú y yo tenemos un problema serio, pero para parte claro dejemos el misterio. Si tienes novio hagamos una tontería, y si eres seria yo me voy en serio. Dura, qué linda figura, la gente murmura, que fijo nos vemos. Qué rico fue cuando por la calentura llevamos a la altura, la altura pa' que se dé de nuevo. Repitamos el juego, no lo dejemos para luego. Donde yo te vea me pego y tú para la pared. Si no lo estoy nos entendemos, ambos sabemos lo que sí es. Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Manuel Turizo. Dimanapun kamu, musikmu mengiringimu di Premium. Dengan Premium, download musik dan dengarkan offline dari perangkat apapun. Mau dari speaker, TV atau ponsel, dengan Premium, putar musik yang kamu suka tanpa iklan. Lewati tanpa batas di mana saja. Beralih ke Premium. Oke, panitia silahkan. Lucky draw-nya sudah bisa ditampilkan? Ya, sambil menunggu. Oke, silahkan di shuffle. Kita cari 4 pemenang. Silahkan, panitia. Ya, pemenangnya Andre Febrian untuk pemenang pertama. Mendapatkan voucher OVO atau GoPay 200.000. Oke, next. Bapak Aldiansah W. Pramudia.
hadiah kedua memenangkan voucher OVO atau GoPay senilai Rp150.000. Oke, next-nya. Bapak Tulus Setiono memenangkan hadiah ketiga, voucher OVO atau GoPay senilai Rp100.000. Next-nya. Bapak Indra Wahana Nasution memenangkan hadiah keempat, voucher OVO atau GoPay senilai Rp50.000. Oke, selamat kepada para pemenang. Dan pemenang akan divalidasi nanti oleh tim kami. Silakan tim kami. Nanti voucher akan diberikan 7-14 hari kerja dari hari ini. Oke, selamat kepada para pemenang. Dengan berakhirnya sesi Lucky Draw ini, maka berakhir pula rangkaian acara Berka Webinar Roadshow Goes to Pekanbaru dengan tema New IT Investment in New Normal Era. Oke, kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua dan peserta yang telah hadir, juga tim Berka dan tim pendukung lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sampai jumpa acara webinar kami berikutnya. Selamat siang. Oke. Jangan lupa masih kami beri kesempatan untuk mengisi feedback form dengan lengkap. Untuk peserta yang tidak dapat Lucky Draw, jangan khawatir. Yang mengisi feedback form tetap mendapatkan voucher OVO Rp50.000, OVO atau GoPay. Jadi jangan berkecil hati, silakan dilengkapi feedback formnya. Terima kasih. Panitia tolong tampilkan bumper closing. Jadi bisa Bapak Ibu peserta bila ingin bertanya-tanya mengenai event ini atau apapun itu, bisa kontak ke tim kami. Bumper closing yang ada nomor teleponnya tolong dibantu. Bumper closing PIC Bapak Khalif. Ya.
Cara baru mendengarkan musik menantimu dengan Premium. Dengarkan musik favorit tanpa iklan. Download playlistmu dan dengarkan offline. Pilih lagu untuk didengar on demand di perangkat apapun. Dengan lewati tanpa batas, dengarkan lagu yang kamu mau saja, di mana saja. Premium, cara yang benar-benar baru untuk mendengarkan. Dapatkan 1 bulan gratis. Ketuk banner untuk mempelajari selengkapnya. Pernah dengar lagu yang asik banget? Lagu yang nadanya nempel terus di kepala. Mainkan. Oke, bila Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa hubungi salesnya masing-masing. Sales Pekanbaru yang sudah standby akan membantu Bapak dan Ibu. Oke, sebentar lagi room ini akan di closing. Jadi yang belum mengisi feedback form, silahkan isi feedback formnya karena berhadiah OVO atau GoPay senilai Rp50.000. That isn't black and white. I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I'll forget about them. I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind. Tepat pukul 11, room ini akan ditutup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Why I'm so afraid of saying something wrong. I never said I was insane. I wonder when I cry into my hands, I'm conditioned to feel like it makes me less of a man. And I wonder someday you'll be on my side. Tell me you don't roll in the boat. I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, dreaming that you leave me to whatever it's got to be right. Yeah.
Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these niggas be at when they say they doing all this and all that? Tired of picking you bombs, you can't even pay me enough to react. You waking up in the crib and sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that nigga's house in his party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap. Hey, shawty come sit on my lap. Hey, they saying Drizzy just snap. This in between us is not like a store, this isn't a closable cap. Hey, I see some niggas attack and don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy down bad, but they didn't like that, baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these niggas be at when they say they doing all this? I'm in the trenches, relax. Can you not play that little boy in the club? Cause we do not listen to Rex. We in Atlanta, I buy her weed. She telling me Ted. Point at the nigga who act like a killer, but you only one from the net. I'm like the baby, I'm not just a rapper. You play with me, you gon' get stretched. Bring Drake to the hood. Surround Drake, round Drakes. Even though I got a case, I'ma do what it takes. And I never been embraced. And the money's hard to make. So I bet they on their face right now. I know that they at the crib going crazy down bad, but they didn't like that, baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these niggas be at when they say they doing all this and all that? When he tell the story, that's not how it went. No, they be lying 100%.